Sebenarnya yang isi di sini harusnya tidak saya, ya, yang isi. Yang di sini Pak Ustaz, Haji, Ustaz Tabib. Saya kemarin itu didatangi lagi santai gitu main-main motor sama anak. Ada pengurus masjid. Kirain mau beli obat, baik duduk diam di kursi. Wah, ternyata saya dipanggil oleh Pak Ustaz pengurus masjid. Rupanya apa Bu? Disuruh hadir mengisi pengajian, bukan tausiah. Nah, tausiah ya, kalau tausiah kalau ustaz kita ini yang memberikan tausiah kepada kita. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi kalau saya mengajinya yang ringan-ringan saja ya Bu ya, yang saya bisa saja gitu. Mengajinya kan tentang thariqat, tentang tasawuf ya abot. Abot Bu. Juga nak sampean mungkin saged nerima napa ngimbagi napa pripun. Baik, jadi kajian kita yang ringan-ringan saja, mengulang kajian kita yang sudah kita dapatkan saja. Tentang apa Pak Ustaz? Rukun Islam. Tentang apa? Rukun Islam, rukun iman, ihsan dan takwa. Kahman papat ya, banyak sekali. Berapa jam? Sekarang udah jam 11. Jadi adalah orang-orang yang beruntung ya. Dalam kutip, dalam kurung orang-orang yang beruntung. Nanti siapa saja orang-orang yang beruntung itu? Siapa yang mendapatkan pertolongan dari Allah itu siapa saja? Siapa yang akan diberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari ini siapa saja? Insya Allah itu bersama kita akan kaji bersama. Baik, sebelumnya nanti kalau misalnya ada kesalahan Pak Ustaz, Ustaz Tabib, mohon dikoreksi untuk saling mengingatkan. Ibu-ibu yang saya hormati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 awal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di tempat kita ini adalah tempat yang mulia. Waktu kita ini adalah waktu yang mulia. Ibu-ibu silahkan berdoa, karena di kajian majelis taklim, majelis ilmu ini doa-doanya insya Allah dikabulkan oleh Allah. Karena salah satu waktu doa dikabulkan adalah ketika dalam majelis ilmu. Jadi surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 memberikan keterangan, memberikan pemahaman kepada kita bahwa melalui Al-Quran, ya, melalui Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuknya kepada kita, ya, kepada kita manusia. Hudan lil muttaqin,
petunjuk, pedoman kepada manusia. Manusia yang apa bro? Manusia yang bertakwa. Dalam ayat yang disebut tadi adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa itu yang pertama adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu apa saja, Bu? Yang gaib itu apa saja? Gaib itu lawannya nyata, bisa dilihat. Kalau gaib itu tidak bisa dilihat dengan mata. Contohnya apa? Apa yang gaib? Yang pertama adalah Allah. Yang pertama adalah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal gaib. Kita yakin di dalam hati kita bahwasanya Allah itu adalah semua yang diciptakan di langit dan bumi adalah ciptaan Allah. Langit dan bumi dan isinya termasuk manusia ini A B C D ini kita. Namanya nggak ada yang sama. Mungkin kalau ada yang sama beberapa orang saja. Besar kecil bermacam-macam manusia, bermacam-macam hewan, bermacam tumbuhan, semua yang isinya mungkin kalau suruh hitung mumet. Ya. Jadi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, Bro? Yakin? Yang menggerakkan kita siapa? Allah. Yang menggerakkan kita dari rumah menuju ke masjid yang kita cintai adalah Allah. Mau sholat apa, semua digerakkan Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah. Dan kita bersama Allah. Dan pasti kita akan kembali kepada Allah nanti di hari kiamat. Yang kedua, iman kepada siapa, Bu? Malaikat. Malaikat itu adalah hal gaib. Malaikat bisa melihat kita tidak bisa melihat malaikat. Seterusnya apa, Bu? Yang gaib apa lagi? Dan jin, apa mulai? Jin, setan, iblis itu termasuk juga hal gaib. Termasuk dalamnya adalah yang diatur untuk keperluan manusia. Ya, ada rizki kita ditentukan oleh Allah, kesehatan kita, ajal kita, jodoh kita, itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, didistribusikan melalui malaikat sampai kepada kita. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tadi adalah kita itu beriman dengan sungguh-sungguh. Beriman itu apa tuh, Bu? Beriman itu apa? Percaya, yakin. Ibu percaya itu di sini apa gimana? Di hati. Enggak di perbuatan. Enggak. Oh, di perbuatan iya, ketinggalan berarti. Ya. Bahwasanya kita yakin dengan ucapan yang pertama, saya yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dibenarkan dengan hati kita. Allah yang menciptakan kita semua segala isinya, Rabbul Alamin. Setelah itu kita, karena kita yakin kepada Allah, kita disuruh melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Kita kalau tidak yakin berarti kita tidak bisa melaksanakan sholat, atau mungkin sholatnya bisa ada yang kalau dihitung itu ada yang ketinggal, ada yang bagaimana, ada yang bolong. Jadi kalau orang benar-benar sudah beriman berarti harus 3 rangkai. Dia benar-benar beriman, dia bilang beriman, hatinya benar, itu di dalam hatinya yang paling dalam itu dia itu benar
mempercayai, berjanji dia dalam hati dia atas apa yang dia ucapkan, dan dia mau melaksanakan atas apa yang dia yakini dan dia ucapkan dengan amal perbuatan. Itu. Selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, orang-orang yang yuqimuna shalah, yang melaksanakan sholat. Kalau ada orang yang misalnya Islam tetapi sholatnya masuk belum, bagaimana Bu? Berarti Islamnya belum kafah. Berarti baru misal sholat bolong, harusnya kan sholat tidak bolong kalau kita beriman. Nah, makanya kita terus belajar, terus memupuk rasa iman dengan mendengarkan materi-materi agama, baik di HP, boleh di televisi, atau di majelis taklim dimanapun berada. Itu adalah sebagai cas, sebagai penambah ingatan, menambah materi dalam pikiran kita, agar kita selalu semangat melaksanakan perintah Allah. Itu wa yuqimunas shalah wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bu, panen sawit ya. Jadi masing-masing kita ini kan pekerjaannya berbeda ya Bu ya. Ada yang petani, ada yang guru, ada yang pekebun, ada Pak Wali ya, yang pemerintahan tuh. Ada apa lagi Bu? Ada ibu rumah tangga. Ya, pekerjaannya berbeda-beda, bervariasi. Nah, jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa yang ngasih kita duit Bu? Yang ngasih duit Allah. Allah kan goib ya. Malaikat pun goib. Tiba-tiba ada uang support. Wah, alhamdulillah. Ya, barang temuan. Ya, jadi atas usaha kita, tawakal kita, maka akan ada hasil. Jadi kalau tawakal itu apa Bu? Ada yang bilang gini, tawakal itu setelah berusaha. Betul nggak itu Bu? Betul. Tapi yang lebih pasnya adalah berusaha dengan tawakal. Jadi mulai usaha bismillahirrahmanirrahim. Kalau ibu yang mau buka toko, mau ke pasar, interjodolan, apalagi mau ke ladang, bismillahirrahmanirrahim. Mau ke kantor, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu amal. Dengan izin Allah aku tawakal, berserah diri, berpasrah diri apa yang aku usahakan. Dan sudah bismillah, insya Allah usaha yang kita kerjakan sesuai syariat Islam agar mendapatkan rezeki yang banyak, akan mendapatkan rezeki yang halal. Yang pertama halal dulu Bu, ojo banyak dulu. Pengennya banyak, saya juga pengen rezekinya banyak. Ya, rezekinya yang halal, thayyiban yang baik, mubarakan yang barokah. Nah, rezeki di duit sekeh. Ya, uangnya banyak, padahal harusnya uangnya yang halal, yang baik, yang duit sekeh. Ya, jadi kalau kita sudah berusaha, tawakal, Allah memberikan rezeki. Malaikat Mikail itu tugasnya apa Bu? Malaikat Mikail tugasnya apa? Mengatur hujan, membagikan rezeki kepada kita. Kita ini semuanya sudah dijamin rezekinya oleh
Allah Subhanahu wa taala.